Aduh, kepencet Tapi nggak apa-apa, itu jadi bagian satu aja deh. Iya, jadi ya daripada nanti bikin panjang ya, kita belah dua aja deh. Ini pun juga karena human error sebenarnya, karena apa, kacamata saya tuh berembun, jadinya harus saya lap dulu. Mau saya pakai sebab jadinya apa? Tadi HP saya taruh kantong baju, malah kepencet. Gitu. Ya gini. Pengennya tuh saya tuh sebenarnya hire orang buat jadi kameramen atau jadi videographer atau gimana gitu. Cuma saya belum sanggup gajinya. Tuh. Ada yang edit gitu video-video saya gitu. Jadi nggak split dua kayak gini. Jadi digabung jadi satu gitu. Digabung jadi satu, edit ya kan. Terus kasih beberapa lower third gitu. Udah. Jadi itu tadi barusan tuh itu bisa ada tuh. Iya. Karena memang semenjak ada rute-rute baru tadi, tadi KRL ya. Memang semenjak KRL nih layanannya jadi single service ya. Memang dia layanannya jadi tiap 10 menit sekali headway-nya. Dan armadanya banyak. Jadi pihak KAI bilang headway-nya konsisten. Kalau dulu kan headway-nya nggak konsisten kan, karena ada dua layanan. Ada layanan yang biasa, yang ekonomi ya kan, dan ekonomi AC yang menjelma menjadi komuter lain Jabodetabek ya. Dan ada yang ekspres gitu. Jadi memang apa ya, kalau kalau kita evaluasi lagi, memang layanan single service begitu ya, 105. Memang ada kelebihan, ada kekurangannya sendiri. Kalau single service kan jadi kan memudahkan para penumpang yang selama ini belum terjamah oleh KRL kan, dan stasiun-stasiun yang tadinya tidak terjamah oleh KRL jadi mulai dibagusin gitu kan. Tapi apa ya, ada kekurangannya juga. Kekurangannya udah pernah kita bahas ya. Jadi orang yang mungkin pengen cepat sampai tujuan jadi harus memakan waktu lebih lama. Kayak kemarin kan naik kereta kita dari Pondok Ranji ke Bogor itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanannya gitu. Tapi kalau dibikin ekspres misalkan nih, tapi kalaupun dibikin ekspres gitu ya, misalkan nih KRL Express ada yang berhenti di Pondok Ranji kayak KRL Serpong Express zaman dulu gitu. Kan ada yang berhenti di Kebayoran, ada yang berhenti di Pondok Ranji kan. Turun sampai di Tanah Abang. Dari Tanah Abang kita langsung naik yang ke Bogor, Pakuan Express. Itu malah lebih cepat sampainya. Jadi waktunya tidak terbuang di jalan gitu loh. Cuma memang dengan kondisi keadaan sekarang yang dimana armada KRL-nya sudah sangat banyak ya. Tambah lagi kita kedatangan Kedatangan 27 unit KRL baru. 11 dari Tiongkok. Tadinya 8 ya, tapi ditambah lagi jadi 11, tambah 3 rangkaian lagi. 11 rangkaian dipesan baru dari CRRC Qingdao Shifang ya, yang sama nih kayak KRL CLI 125 atau SFC 120V teman-teman. SFC 120V yang pernah saya naikin itu, dia ditambah dari 8 jadi 11. Sama satu lagi 16 rangkaian KRL Inka Jetrek
gitu. Nah, yang KRL Inka Jet Track ini belum beroperasi teman-teman. Dia masih uji dinamis di lintasan Jabodetabek. Nggak tahu nanti mulai dinasnya kapan. Kemungkinan sih mungkin pertengahan Juli atau enggak mungkin sekitar Agustus lah. KRL Inka Jet Track itu akan beroperasi di wilayah Jabodetabek gitu. Jadi harapannya paling tidak ya mengurangi kepadatan di Manggarai, karena ini aja naik turun kereta di stasiun Manggarai itu udah kayak hell banget sih. Karena kan satu banyak switch overs ya. Dan stasiun Manggarai sendiri kan juga masih dalam tahap pembangunan. Terutama di sisi sebelah barat dari stasiun Manggarai itu yang mengarah ke bangunan lama stasiun Manggarai itu masih dibangun kan. Nah, itu nantinya akan dipakai buat kereta akap teman-teman, yang menggantikan stasiun Gambir nantinya. Itu masih dibangun. Dan kita nggak tahu lagi bagaimana pengembangan stasiun Manggarai ini ke depannya bagaimana. Jadinya ya kita belum tahu juga gitu. Nantinya bagaimana. Jadi nanti stasiun Manggarai ini akan jadi stasiun sentral, stasiun pusat dari semua jenis layanan kereta di Indonesia. KRL, kereta komuter, KAI bandara, SUTA, kereta akap gitu ya. Semua nanti akan di situ. Jadi ya ya begitu teman-teman. Padahal sebenarnya stasiun Gambir itu bisa loh dikembangin dengan digeser ke sebelah kirinya yang mengarah ke Monas gitu. Itu bisa dikembangin gitu loh. Cuma pemerintahan Pak Harto yang pada waktu itu menginisiasi penetapan Manggarai sebagai stasiun pusat itu lebih memilih untuk mengembangkan Manggarai aja. Padahal lokasinya stasiun Manggarai itu sebenarnya nggak di tengah-tengah kota banget gitu. Gambir masih menang dalam segi lokasi dan juga premiumnya. Gambir itu lebih premium lokasinya daripada Manggarai. Memang karena memang udah dipertimbangkan dan udah diputus dari zaman dulu, ya wes gitu. Oh iya, ngomong-ngomong mengenai highlights yang tadi ya, kajian Om Bagus tadi, pada intinya gini, karena itu adalah kajian perdana di tahun baru 1447 Hijriah. Pada intinya kita harus lebih banyak bermuhasabah teman-teman, berintrospeksi diri, berhitung gitu ya, banyak memperhitungkan. Kan muhasabah itu kan asal katanya dari muhasibun hasabah, memperhitungkan, berhitung gitu loh. Mesti banyak kita merenung dan mengkalkulasi gitu. Jadi sepanjang umur kita ini sudah berbuat apa. Nah, ada kereta lewat 205 Bukit Duri 7. Ini mau stasiun juga. 205 5.000. Yang taksinya dia sudah pakai triple VF. Ya, kita hidup ini udah sepanjang umur kita udah jadi apa hidup kita, udah berbuat apa, ya, disibukkan dengan apa selama hidup ini, ya. Jiwa kita sudah bersih apa belum, ya kan? Kemudian bagaimana rancangan hidup kita ke depan. Dia intinya itu teman-teman. Sama kunci sukses dalam hidup itu ada 3B, ada 3E. Kalau kita pengen hidup kita tuh selamat dunia akhirat. Yang pertama, dalam hidup kita tuh harus tahu, harus banyak berbuat baik. Tapi tahu bagaimana berbuat baik yang dilakukan dengan benar. Tapi kalau sudah benar, lakukanlah dengan sebagus mungkin. Jadi
baik, benar, dan bagus. Kita harus tahu nih, walaupun kita buat baik, udah bener kita ngelakuinnya, udah bagus belum cara eksekusinya, gitu teman-teman. Sama tahu 3E. Hidup itu harus beretika. Etika tuh tata krama, toto kromo ya. Harus beretika, beradab gitu ya. Yang kedua harus tahu yang namanya etiket ya, etiket makan, etiket pergaulan, etiket sosial, etiket berkeluarga, etiket bermasyarakat, dan seterusnya. Dan satu lagi, kalau kita sudah tahu bagaimana caranya hidup beretika, tahu etiket dalam kehidupan, yang terakhir itu adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini berestetika, teman-teman. Berestetika. Estetika tuh indah, teman-teman. Jadi kita berbuat sesuatu yang menghasilkan keindahan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang indah-indah, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keindahan. Nah, itu. Makanya hidup itu harus berestetika. Bagaimana cara menata diri kita agar lebih estetik? Bagaimana bicara kita agar bicara yang estetik? Bagaimana pergaulan kita jadi pergaulan yang estetik? Ya, pola bermasyarakat kita, pola pikir kita menghasilkan pola pikir yang estetik, pola bermasyarakat yang estetik, pola keluarga yang estetik. Enggak hanya seni aja yang estetik. Gitu. Seni kalau tidak estetik gak ada artinya. Nah, begitu juga hidup, teman-teman. Hidup itu juga harus kita buat estetik, teman-teman. Jadi makanya kita harus tahu bagaimana cara membuat hidup lebih berestetika. Itu 3B sama 3E itu kalau mau hidup kita selamat dunia akhirat gitu. Itu sih ya highlights yang dari kajiannya Om Bagus tadi, karena nggak banyak materinya dan kita tadi mengakhirinya juga dengan muhasabah bersama ya. Rute poros 3 Raksa, JR 205 Bukit Duri 60 Musashino lagi. Jadi gitu teman-teman ya, hidup itu harus itu kalau mau hidup selamat dunia akhirat tuh kayak gitu rumusnya. 3B 3E gitu. Harus tahu bagaimana cara kita berbuat baik. Perbuatan baik kita harus tahu cara yang benar melakukannya. Kalau sudah benar melakukannya, pastikan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan benar yang kita lakukan itu sudah bagus. Jangan niatnya baik, niatnya mau benar, tapi caranya nggak bagus, hasilnya pun nggak bagus. Kayak kemarin tuh, kenapa saya ditegur pas habis ngajar di musola Ar-Rahman Ropapan gitu ya. Kenapa saya ditegur keras banget sampai diminta diturunin itunya anu saya gitu. Jadi karena itu teman-teman, niat saya baik, niat saya mau bener gitu kan, tapi mungkin caranya tidak bagus, hasilnya nggak bagus gitu, hasilnya juga nggak bagus. Nanti malah takutnya anak-anak yang udah ngaji di situ malah pada keluar, malah pada bubar, bahkan sampai dikasih tahu kan ada yang nggak mau sekolah sampai hari ini gitu. Yang nggak mau sekolah sampai hari ini itu kan sedih banget saya gitu. Udah dibujuk-bujuk padahal, tapi nggak mau sekolah karena tahu gurunya galak gitu. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Kita juga bingung menyikapinya. Kita juga bingung gitu. Kalau
Kalau gurunya terlalu galak ya apa ya? Kita dulu teman-teman ya. Kita dulu wah, zaman saya sekolah dulu nakal di sekolah hukumannya kalau nggak dijewer ini apa jabang jabang rambut ya. Ya, lompat kodok kita dulu. Lompat kodok. Kalau nggak itu suruh bersihin kamar mandi. Lompat kodok, bersihin kamar mandi. Ya. Atau enggak ini apa? Apa itu? Ya kalau kuku panjang digunting, kukunya pakai gunting beneran. Wah, itu dulu temen, dulu kita kayak gitu. Bahkan kalau orang anda yang di atas saya gitu ya, anda yang di atas saya usianya, waduh udah akrab tuh ya namanya penghapus ke muka, kena sama muka, kapur kemakan dan seterusnya, disabet, dicambuk pakai di rotan segala macam. Kalau kayak gitu sekarang, kalau pola kayak gitu sekarang, waduh bisa-bisa tutup sekolah. Bisa-bisa tutup sekolah. Bisa-bisa bangkrut. Bisa-bisa anak nggak pada mau sekolah. Maunya apa kalau nggak mau sekolah? Homeschooling. Homeschooling bagus, baik. Gitu loh. Cuma maaf lahir batin ya teman. Saya bukan anti dengan homeschooling sebenarnya. Tapi ini kita bikin lebih panjang dikit dari part pertama, nggak apa-apa ya. Nah, sambil nunggu maghrib juga. Homeschooling sebenarnya bagus, baik gitu loh. Saya bukan anti dengan homeschooling atau gimana, enggak teman-teman. Enggak, saya tidak anti dengan yang namanya homeschooling. Tapi namanya anak-anak itu kan juga butuh yang namanya sosialisasi. Agar anak itu tahu, wah dunia itu tuh seperti ini gitu. Kita juga perlu ngajarin anak untuk sosialisasi bahwa oh dunia tuh gak sesempit yang kita kira gitu loh. Dunia tuh bulat, luas gitu loh. Dunia tuh lebar, luas gitu loh. Cakrawala tuh luas, horizon tuh luas gitu loh. Nggak sekedar dibatasi oleh realitas semu yang disediakan oleh dunia maya. Itu inti ibaratnya gitu teman-teman. Saya nggak anti dengan homeschooling kayak gitu. Cuma balik lagi, namanya anak itu kan pasti perlu sosialisasi gitu loh. Pasti butuh, kita harus tunjukkan bahwa dunia itu tidak sesempit yang dikira itu. Karena bukan berarti anak yang produk homeschooling itu nggak berhak dan nggak bisa sukses. Bisa. Anak homeschooling ya berhak dan layak juga untuk sukses dan berhasil. Buktinya banyak anak-anak lulusan homeschooling, bahkan homeschoolingnya dari SD sampai SMA gitu ya, dia bisa keterima di banyak perguruan tinggi negeri papan atas, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan luar negeri, padahal dari apa dari primary sampai high school itu, saya pakai term British ya, bukan term American ya. Saya pakai British term ya, bukan American term. Kalau junior high school, senior high school itu American term. Kalau primary schoolnya itu nama elementary school, itu American term teman-teman. Saya pakai British term karena saya orang British. Saya bukan orang American ya. Saya orang British ya. Jadi dari primary sampai high school itu dia primary itu SD, secondary apa? Secondary itu SMP. High school itu SMA. Primary itu juga bisa disebut grammar school. Gitu. Grammar school. Sampai dia homeschooling aja. Dia homeschooling di rumah, Tapi dia ada banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri papan atas lagi.
baik itu negeri, swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Dia tinggal pilih mau yang mana gitu loh. Karena mungkin dia ikut homeschooling yang premium. Karena homeschoolingnya homeschooling premium mungkin. Jadinya ya kayak gitu. Dia disiapkan untuk masuk university atau college yang lebih premium gitu, baik itu dari Indonesia maupun mancanegara gitu. Itu ada kayak gitu, ada teman-teman, banyak yang seperti itu, banyak, dan itu terakui teman-teman. Jadi solusinya kalau memang nggak mau sekolah di sekolah formal, ya homeschooling aja, asal biayanya ada gitu. Ada banyak orang-orang yang sukses berkat homeschooling, banyak teman-teman, banyak, cari aja orang-orang yang sukses berkat homeschooling, alumni homeschooling yang sukses gitu. Kayak YouTuber David Jepcott dari Australia, YouTuber sukses lah dari Australia di Indonesia gitu ya. Dia tuh homeschooling sekolahnya, dia homeschooling, bapak ibunya yang ngajarin gitu. Baru dia sekolah formal itu di kuliah pun dia kuliah sastra Arab gitu loh. Jadi DE iso basa Jawa gegoro pergaulan. Sama kayak Chang Hansol. Coba beda, sama-sama merantau ke Jawa Timur dari negara kelahirannya masing-masing. Bedanya kalau Mas Hansol tuh ke Malang, kalau Cak David atau Cak Hansol tuh ke Malang. Sam Hansol tuh ke Malang. Tapi kalau Cak Dev itu Surabaya. Rumah orang tuanya tuh di Pakis teman-teman, daerahnya Gang Doli. Kalau teman-teman tahu ya, Gang Doli di situ tuh, di daerah Pakis. Gitu. Jadi apa? Bisa bahasa Jawa tuh gara-gara pergaulan. Sam Hansol juga iso basa Jawa pun gegoro pergaulan, gara-gara dia belajar di sekolah. Kalau Sam Hansol tuh kan dia sekolah formal kan, dari TK sampai SMA di Malang gitu. Mangkene iso basa Jawa. Kuliah di Singapura, di di RMIT. Di RMIT. Begitu teman-teman. Ya, saya kira cukup dulu ya teman-teman. Ini HP saya udah kecipratan air hujan ini. Kayak di sini hujan ya. Di sini hujan. Jadi saya kira udah cukup dulu ya. Kedepannya nih kalau saya diizinin nyumbang sound system ya, mau saya sumbang. Jadi biar merdu gitu. Jadi paling saya kerjasama paling dengan GMM ya, Gerakan Masjid Merdu, biar lebih merdu lagi nanti ke depannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.